Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang supply chain management yang ada di PT Gudang Garam Tbk. Nah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, ada Irma Lestari, ada Ristika Wahyuningsih, ada Nurmala Sari, Gina Novianti, dan Antrison. Nah, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu supply chain. Supply chain adalah sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Nah, sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita mengetahui tentang profil PT Gudang Garam. PT Gudang Garam didirikan oleh Surya Wonowijojo pada tanggal 26 Juni 1958 dan saat ini memiliki 13 pabrik yang ada di Indonesia, dan mereka pun bisa mengekspor ke luar negeri seperti ke Malaysia, Timur Tengah, dan Jepang. Nah, sebagai salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia, PT Gudang Garam pun memiliki beberapa brand ternama seperti Gudang Garam Signature, Gudang Garam Surya, Gudang Garam Gajah, Gudang Garam Merah, dan lain-lain. Selanjutnya untuk supply chain PT Gudang Garam, teman-teman bisa melihat pada gambar bahwa stakeholder yang terlibat itu ada supplier, manufaktur, distributor, wholesaler, retailer, dan customer. Adapun aliran fisiknya itu dari supplier sampai ke customer. Sedangkan aliran keuangannya itu dari customer ke supplier. Dan aliran informasinya itu berasal dari dua arah. Lalu, bagaimana sih aliran fisik PT Gudang Garam itu bekerja? Nah, pertama-tama, supplier akan mengirimkan cross materialnya ke manufaktur. Kemudian, cross material akan digunakan pada proses produksi yang terdiri dari pencampuran, pelintingan, penyortiran, pengguntingan, pengepakan, penyegelan, lalu pengebalan. Dan setelah selesai akan masuk pada gudang barang jadi. Produk yang sudah ada di gudang barang jadi selanjutnya akan dibawa oleh distributor pada wholesaler, yang nantinya wholesaler bisa memasarkan produk ke retailer atau bisa langsung pada customer. Selanjutnya mengenai aliran informasi PT Gudang Garam, dimulai dari perusahaan akan menerima bahan baku dari pemasok, kemudian disimpan di gudang sebelum diproduksi terlebih dahulu melalui quality assurance. Kemudian di tengah-tengah proses quality assurance dan proses produksi ada pihak manajemen yang mengawasi setiap proses kegiatan tersebut. Seluruh barang jadi dicatat oleh accounting. Pihak manajemen bagian pembayaran akan membayarkan bahan baku dari pemasok dan akan dicatat accounting. Semua barang jadi akan dipaketkan. Setelah dipaketkan terlebih dahulu, melewati bagian pemasaran untuk membuat strategi pemasaran produk. Next, ada resepsionis, perusahaan yang akan mencatat seluruh data barang jadi dan data dari bagian pemasaran. Barang dipaketkan kemudian akan dikirim ke gudang, dikirim ke toko, dan ada juga di bagian penjualan yang akan menjualkan produk langsung ke pelanggan. Kemudian pelanggan akan mencari produknya di toko. Apabila di toko tidak tersedia, maka pelanggan bisa menghubungi langsung bagian customer service. Selanjutnya ada aliran keuangan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, aliran keuangan berawal dari pelanggan yang berakhir di supplier. Pertama, pelanggan akan membeli produk di toko titel terdekat. Kemudian, titel akan membeli produk tersebut di wholesaler atau toko grosir. Toko grosir akan memesan produk di distributor. Distributor membeli produk di pabriknya langsung. Dan pabrik membeli bahan bakunya di supplier.
Reseller juga bisa melakukan pemesanan produk di wholesaler, dan wholesaler bisa memesan produk tersebut pada pabrik jika distributor tidak memiliki stok yang dibutuhkan reseller tersebut. Selanjutnya, stakeholder dari PT Gudang Garam. Yang pertama itu supplier atau orang atau bisnis yang memasok atau menyuplai produk. Kemudian tembakau, tanaman musiman yang tergolong tanaman perkebun untuk bahan pokok pembuatan rokok. Selanjutnya yaitu cengkeh, digunakan sebagai bahan utama pembuatan rokok dan korek. Selanjutnya kertas, digunakan untuk membungkus atau sering disebut kertas pupir. Saus, digunakan untuk memberikan cita rasa atau aroma pada rokok. Selanjutnya distributor atau pihak perantara dari pihak produsen ke konsumen, dan sama halnya dengan retailer. Selanjutnya itu reseller, penjualan barang kepada siapapun saja selain konsumen biasa. Selanjutnya retailer, penjual langsung produk dari bisnis ke tangan konsumen. Selanjutnya, mengenai peran global PT Gudang Garam Tbk. Pada tahun 2008, tongkat kepemimpinan Gudang Garam dipegang oleh Susilo Wonowijojo. Dia memperlihatkan bagaimana kinerja yang ditempuh sehingga Gudang Garam terus tumbuh pesat dan mulai ekspansi ke luar negeri dan mampu mencetak pendapatan 95,7 triliun. Berdasarkan versi Forbes, pada tahun 2019 terdapat peningkatan yang mencapai 68,64 triliun, dan pada tahun 2018 beliau tercatat sebagai Crazy Rich. Dan tidak hanya itu, sampai sekarang PT Gudang Garam ini termasuk ke dalam perusahaan terbesar. Selanjutnya, network design. Network design memiliki level ke Gudang Garam Tbk daripada mengunci dan menemukan inovasi yang ada dan memberi respon pada permintaan bisnis yang baru, misalnya melakukan responsasi bisnis dengan meminjau kasus di WR yang sama yang digunakan oleh PT Gudang Garam Tbk. Pada sebuah unit bisnisnya, proses menjelasi tersebut berlangsung terus bersamaan dengan implementasi bisnis sistem yang baru, yang memungkinkan mereka dapat memonitor indikator kinerja penting dengan lebih baik, misalnya masalah efisiensi pada operasional back office PT Gudang Garam Tbk atau sistem DAI. Mereka antara lain mampu mengurangi level overtime berdasarkan dan staf administrasi dapat menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat. Perkembangan WR Go pada masa depan akan ditetapkan dengan beberapa hal, yaitu self-service, vertical attractive, mendukung proses pengambilan keputusan. WR yang digunakan PT Gudang Garam sendiri adalah WR yang dimiliki oleh Oracle.